Assalamualaikum sahabat trainer, jumpa lagi bersama saya Amanda Nazario di Smart Entrepreneur, segmen dari Bangga Indonesia TV. Smart Entrepreneur merupakan program yang selalu menghadirkan wirausaha yang inspiratif dengan berbagai cerita bisnis dan kesehariannya. Dan luar biasa, hari ini Manda sedang berada di pabriknya langsung, pabriknya air minum dalam kemasan santri bersama Bapak Edi Amin. Bapak Edi Amin merupakan direktur dari AMDK Santri. Assalamualaikum Pak Edi Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah. Boleh dong dikasih tahu untuk sahabat trainer alamat lengkapnya dari pabrik AMDK Santri ini Pak Edi? Oh ya, pabrik air mineral Santri ini bertempat di Dusun Mulyorejo Lor, Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Pasuruan. Oh iya, di Pasuruan. Langsung dengan mata air Umbulan yang dikenal masyarakat. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat trainer, pabrik ini bersebelahan langsung dengan mata air yang sudah terkenal di masyarakat ya Pak ya? Iya. Mata air Umbulan. Iya. Iya. Nah sahabat trainer pasti penasaran Pak Edi Amin ini tinggalnya di mana ya, untuk domisilinya, kemudian sosial medianya boleh disampaikan kepada sahabat trainer Pak Edi? Oh iya, saya tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Keraton, Pasuruan. Akun FB, saya punya FB di AC Edi Amin gitu. Tulisannya gimana Pak Edi? Biar sahabat. Alpha Center Edi Amin. Oh, AC Edi Amin. Jadi buat teman-teman bisa langsung nge-add gitu ya Pak Edi ya. Oh, jadi gitu sahabat trainer, itu tadi untuk akun Facebooknya Pak Edi, dan Pak Edi juga tinggalnya tadi di Karanganyar. Desa Sidogiri ya. Iya, dekat Desa Sidogiri. Nah Pak Edi, boleh diceritakan ke sahabat trainer untuk perjalanan hidup dan background pendidikan dari Pak Edi? Saya asal dari Jember, kemudian belajar atau mondok di pesantren Sidogiri itu masuk tahun 98, masuk mondok pesantren. Sebelumnya saya juga sempat punya pendidikan tingkat aliyah tepatnya di Mansadu, Jember, seperti itu. Kemudian setelah dari pesantren 2006 pesantren mengutus saya untuk belajar lagi, tepatnya di STI Tazkiyah Bogor. 2006 kemudian baru lulus 2010, seperti itu. Jadi untuk di Pondok Pesantren Sidogiri sendiri sudah berapa tahun Pak Edi? Cukup lama ya, bahkan sampai sekarang saya belum bisa mudik atau pulang karena mungkin dulu saking belingnya akhirnya banyak pelanggaran yang harus saya tobati, sehingga saya harus menyelesaikan pengabdian saya di Sidogiri. Gitu. Kalau boleh tahu, sahabat trainer pasti penasaran, pelanggaran apa itu maksudnya Pak Edi? Ya, istilahnya kalau di pesantren itu ada semangat taat manfaatkan, seperti itu. Iya. Kemudian ketika ada hal-hal yang itu tidak boleh untuk dikerjakan, maka namanya pelanggaran. Iya. Terus kemudian ketika kiai meminta untuk kita tetap mengabdi, ya bismillah, sampai seperti itu. Oh gitu. Paling parah pernah melakukan kenakalan apa Pak Edi? Kalau paling parah sih pernah nonton TV ya, yang sampai kena. Oh. Kalau di pesantren itu nggak boleh nonton TV, pegang HP itu kan nggak boleh sampai sekarang. Apalagi kalau bioskop haram istilahnya, seperti itu. Gitu. Jadi karena saking lama tidak nonton TV akhirnya melakukan itu gitu Pak Edi. Waktu itu ada kebetulan saya juga membantu Syekh atau guru tugas dari Mesir, Al-Azhar, dan di rumah tempat saya itu ada TV. Ada TV. Ya, kemudian ada final Piala Dunia, kemudian asatid banyak yang nonton, saya ngintip kan seperti itu. Ngintip. Iya. Jadi itu yang sampai saya harus bersihkan parit segala macam itu. Itu yang pelanggaran yang tercatat seperti itu. Walaupun pelanggaran ya cukup banyak, seperti nggak rajin ikut jamaah dan lain sebagainya, merokok, seperti itu kan juga pelanggaran. Seperti itu. Iya. Nah, ketika masih mondok, masih menjadi santri di Pondok Pesantren Sidogiri sampai sekarang ya Pak Edi, apakah pernah ada pengalaman berbisnis gitu Pak Edi? Di tingkat aliyah, kebetulan saya juga terpilih, istilahnya kalau di sekolah SMA OSIS, kalau di kami itu OMIM, organisasi murid intramadrasah.
Di situ ada unit usaha penerbitan majalah, di mana sebelumnya juga banyak hutang yang harus saya emban, dan itu tidak bisa kita elak karena memang itu sudah kewajiban kami. Mulai situ kami belajar bisnis, diantaranya adalah penerbitan majalah, kita buat buku, sekiranya sampai menutupi hutang itu. Oh gitu. Nah itu ada nggak kayak bisnis pribadinya Pak Edi sendiri, misal jual beli apa gitu kepada santri lainnya, bisnis kecil-kecilan? Pesantren nggak boleh. Kalau itu tidak boleh Pak Edi? Ya, tidak boleh. Kalau pelajaran jualan ya mungkin karena saya lihat orang tua ataupun ketika di SMA dulu itu sempat jualan buku, jualan LKS dan macam-macam. Memang basicnya suka berdagang, berjualan seperti itu Pak Edi? Suka sih enggak, tapi karena kepepet ya. Iya. Ketika di kuliah pun jualan buku atau jualan macam-macam. Sampai dijuluki ya kura-kura, kuda-kuda seperti itu. Kuliah rapat, kuliah dagang gitu ya. Iya, baik. Pak Edi, apa yang menjadi motivasi Pak Edi untuk bisa mengelola air minum dalam kemasan santri ini di tengah persaingan industri yang besar ini Pak Edi? Iya. Sebetulnya saya juga sempat down ketika awal saya masuk, kondisi keuangan cash flow-nya sangat terganggu. Bahkan waktu itu saya juga berpikir ketika ini perusahaan dalam kondisi seperti ini kenapa masih dilanjutkan, kan seperti itu. Akhirnya saya juga alhamdulillah ada kesempatan untuk curhat ke kiai. Ini kondisi seperti ini, kenapa dilanjutkan? Persaingan juga makin banyak pemain. Waktu itu pesannya beliau, Sidogiri membuat perusahaan tentunya sudah hasil dari istikharahnya para masyayikh, gitu. Kemudian beliau bilang, kamu tinggal melanjutkan atau mewujudkan hasil istikharah, untuk sedikit bersabar saja masa tidak mampu, seperti itu bahasanya. Dan itulah yang menjadi semangat saya untuk tetap mengembang dan melanjutkan usaha santri ini. Tapi untuk berproses kemudian bisa menjadi sampai sekarang pastinya berat ya Pak Edi ya, banyak hambatan juga, banyak kendala. Ya alhamdulillahnya support dan backup itu sepenuhnya dari para masyayikh, dan doanya tentunya dari teman-teman santri dan alumni, sehingga saya rasa ini biasa-biasa saja dan mudah untuk dilalui hingga sampai sekarang, seperti itu. Kalau saya pribadi terus terang tidak ada ilmu ataupun kemampuan yang bisa mengelola santri hingga sampai sekarang, seperti itu. Karena saya yakin ini adalah doa mungkin orang tua, guru-guru saya, teman-teman, bahkan alumni Sidogiri dalam supportnya. Sampai akhirnya Pak Edi bisa menjadi seorang direktur di AMDK Santri ini, prosesnya tuh awalnya bagaimana Pak Edi? Awal jadi direktur, apakah langsung bekerja sebagai direktur atau dulunya pernah bekerja di mana Pak Edi? Kenapa jadi direktur itu tahun 2014. Awal masuk sini? Iya, saya gabung di Santri ini 2014. Sebelumnya di Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren 2012. Sebelumnya 2011 saya di Bendahara Pondok Pesantren. Setelah pulang dari Bogor di situ, saya sendiri juga tidak paham kenapa para beliau memilih saya, tetapi saya yakin ketika sudah dipilih, kemudian ini tentunya nama baik Sidogiri juga yang dipertaruhkan. Ketika unit usaha ini tidak jalan secara maksimal, seperti itu. Sebelumnya ya 2 tahun itu saya di manajer di Kopontren. Ya, Kopontren waktu itu unit usahanya toko basmalah yang sekarang, kemudian kita juga ada percetakan, kantin dan lain sebagainya. Kemudian ketika diperintah untuk masuk di AMDK dan saya sedikit tahu kondisinya, tinggal bismillah gitu aja, seperti itu. Jadi untuk berproses sampai akhirnya di titik sekarang udah berapa tahun Pak Edi? 6? Ya, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Iya. Ya. Apakah ada yang dikorbankan Pak Edi? Apa semuanya berjalan seimbang? Oh tidak, di awal kami sempat merumahkan teman-teman karyawan karena memang kami butuh efisiensi untuk tetap berjalan, seperti itu. Ada beberapa aset yang kita jual untuk memenuhi kewajiban yang harus kami bayarkan. Ya, saya bersyukur ketika saya
gabung dengan teman-teman atau teamwork yang hebat sehingga saya tidak perlu banyak mengolah ataupun berproses, sehingga ini jalan seperti halnya baik. Mungkin kenapa di Basmalah ataupun di santri ini sangat mudah, karena kami punya tradisi atau budaya yang sama. Kami prioritaskan di sini teman-teman santri ataupun alumni, semangat kami adalah semangat hikmah atau semangat pengabdian. Masya Allah. Jadi yang diprioritaskan untuk bekerja di AMDK Santri ini memang santri dari Sidogiri yang diprioritaskan. Ya, dan teman-teman dari ranting Sidogiri. Oh, dari ranting Sidogiri. Yang penting lulusan pesantren. Iya. Iya. Kalau lulusan formal tentunya lebih banyak peluang yang di luar kan. Iya. Iya. Tapi ada juga ya Pak Edia yang dari lulusan selain pondok pesantren Sidogiri masuk ke sini? Ya, ada. Kita memang butuh tenaga ahli yang khusus dalam hal misalnya quality control, jaga mutu dan lain sebagainya, itu kita meng-hire orang-orang yang memang itu profesional. Oh, seperti itu. Nah, Pak Edi boleh dong disampaikan ke sahabat trainer kenapa Pak Edi hari ini memakai sarung yang menandakan inilah seorang santri. Apakah semua karyawan di sini juga seperti itu atau emang ada tradisi khusus Pak Edi? Kalau di Basmalah semuanya bersarung dan berpeci. Oh, itu di Basmalah. Kalau di pabrik santri ini ya saya sendiri yang bersarung. Sempat dulu pakai celana, ternyata kemudian tercapture sampai di radar itu nama saya diganti, karena waktu itu ada anggapan juga di pasar, sensitif di pasar, ngapain minum santri yang punya Cina juga kan gitu, kabarnya seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ada event di Pandaan dengan radar promo, kaosan, celanaan, dan topian. Terus kemudian muncul foto saya, waduh mungkin ini saya tidak bisa mensegmen diri saya kan, seperti itu. Jadi memang saya harus bersarung karena memang unit usahanya pesantren seperti itu. Tapi kalau yang di pabrik sini semuanya celana karena seperti itu tuntutan untuk profesionalisme. Iya. Ini merupakan sesuatu yang unik seperti itu ya Pak Edi ya. Ada direktur memakai sarung dan luar biasa, ini menandakan. Tapi saya nggak terbiasa celanaan kan. Oh, seperti itu. Oh, karena tidak terbiasa juga sahabat trainer. Jadi mungkin sahabat trainer yang misal di luar sana keluar masih minder atau nggak pede karena lingkungannya belum bersarung, nggak apa-apa, pede aja Pak Edi. Siapa tahu bisa jadi direktur kayak Pak Edi gitu. Amin. Iya, ini tahan dulu, nanti ada segmen selanjutnya. Iya, baik sahabat trainer, kita tahan dulu perbincangan yang luar biasa bersama Pak Edi Amin. Nantinya kita akan kembali lagi pastinya di Smart Entrepreneur.